Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi terkait pencernaan dan penyerapan lemak. Untuk poin yang pertama yaitu tentang lemak. Jadi lemak di sini kami mengambil suatu pengertian di mana lemak ini diartikan sebagai senyawa kimia yang tidak larut air yang mana disusun oleh beberapa unsur yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan unsur oksigen. Pengertian lemak ini bersifat hidrofobik atau dalam artian tidak larut dalam air. Untuk melarutkan lemak dibutuhkan pelarut khusus seperti ether, kloroform, dan benzen. Nah, pada kali ini ada beberapa pelarut yang dapat digunakan untuk melarutkan lemak, yaitu pada gambar sebelah kiri ini ada benzen, kemudian yang tengah itu ada diethyl ether, dan yang samping kanan itu ada kloroform. Kemudian yang di bagian gambar kanan ini merupakan gambar dari struktur umum lemak secara umum. Selanjutnya ini ada mengenai sifat lemak. Sifat lemak ini memiliki salah satu sifat yaitu reaksi antara gliserida atau lemak dengan basa misalnya NaOH yang menghasilkan sabun saponifikasi, halogenasi, dan hidrogenasi. Saponifikasi ini diartikan sebagai suatu reaksi yang terjadi ketika minyak atau lemak itu dicampur dengan larutan alkali. Larutan alkali contohnya itu adalah aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Dan kemudian yang kedua itu ada halogenasi. Apa sih halogenasi? Jadi halogenasi di sini yaitu merupakan reaksi kimia yang melibatkan penambahan satu atau lebih unsur halogen terhadap suatu senyawa. Dan yang ketiga itu ada hidrogenasi. Hidrogenasi ini diartikan sebagai reaksi antara hidrogen molekuler atau H2 dengan unsur atau senyawa lain yang biasanya melibatkan katalis seperti nikel, palladium, atau platina. Selanjutnya ada manfaat lemak. Mungkin pandangan di masyarakat lemak itu di mayoritas itu dapat menyebabkan penyakit, contohnya seperti penyakit kolesterol, kemudian penyakit darah tinggi, kemudian obesitas, dan yang lainnya. Nah, akan tetapi lemak itu sebenarnya juga memiliki manfaat. Yang pertama, dapat dimanfaatkan sebagai cadangan energi di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, membantu menyerap vitamin. Dan yang ketiga, menjaga suhu tubuh. Dan yang terakhir, itu adalah melindungi organ tubuh. Oke, sumber-sumber lemak. Sebenarnya sumber lemak itu sangat banyak sekali ya. Akan tetapi di sini kami akan menyampaikan 5 yang menjadi sumber lemak. Yang pertama itu ada ikan. Nah, kandungan lemak dalam ikan itu sekitar 1 hingga 2%, yang mana mudah dicerna serta langsung dapat digunakan oleh jaringan tubuh. Kandungan lemaknya pun sebagian besar adalah asam lemak tak jenuh yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan dapat menurunkan kolesterol darah. Lalu yang kedua itu lemak juga bisa berasal dari buah alpukat. Menurut USDA, lemak ini mengandung 15 gram lemak dalam 100 gram buah alpukat. Dan yang selanjutnya itu adalah kacang-kacangan. Menurut USDA, dalam setiap 100 gram kacang-kacangan itu mengandung 1,2 gram lemak. Lalu yang keempat itu adalah minyak. Nah, tentunya minyak ini merupakan sumber lemak yang sangat melimpah, di mana menurut USDA dalam 100 gram minyak itu mengandung 100 gram lemak. Jadi 1:1 seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah tahu. Menurut USDA, tahu juga mengandung lemak, di mana dalam setiap 100 gram tahu itu mengandung 4,8 gram lemak. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan klasifikasi lemak. Sebenarnya lemak itu dibagi menjadi beberapa macam, akan tetapi kami mencoba untuk meringkasnya menjadi 3 macam. Untuk yang pertama yaitu ada asam lemak triacylglycerol, kemudian yang kedua ada fosfolipid, dan yang ketiga adalah steroid dan kolesterol. Untuk klasifikasi yang pertama yaitu asam lemak atau yang sering disebut dengan triacylglycerol. Asam lemak dapat diartikan sebagai suatu gliserol yang diesterifikasi menjadi 3 asam lemak. Asam lemak merupakan asam karboksilat dengan rantai adiabatik panjang, baik jenuh maupun tidak jenuh. Asam lemak ialah sumber nutrisi bahan bakar penting untuk hewan, dikarenakan ketika di metabolisme mereka akan menghasilkan ATP
pada jumlah yang cukup banyak. Selanjutnya yaitu terkait dengan struktur asam lemak. Nah, struktur asam lemak di sini itu tersusun dari rantai hidrokarbon di mana memiliki gugus karboksil pada salah satu ujungnya. Nah, selanjutnya itu terdapat jenis asam lemak. Asam lemak itu dibedakan menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Gambar pada bagian yang kiri ini merupakan struktur asam lemak yang jenuh, dan untuk yang bagian kanan ini merupakan struktur asam lemak tidak jenuh. Nah, di sini yang membedakan antara asam lemak jenuh dengan asam lemak tidak jenuh itu terlihat dari strukturnya, di mana asam lemak jenuh memiliki struktur yang lurus dan tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tidak jenuh itu memiliki struktur yang berbelok dan memiliki ikatan rangkap. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan manfaat dari asam lemak. Manfaat dari asam lemak yang pertama, asam lemak dapat menunjang kesehatan jantung. Lalu yang kedua, dapat menunjang kesehatan otak. Dan yang ketiga, menjaga metabolisme tubuh. Yang keempat, sebagai sumber energi. Dan yang terakhir adalah menjaga keseimbangan suhu tubuh. Lalu asam lemak ini dapat kita peroleh dari berbagai jenis makanan, terutama berbasis minyak-minyakan. Untuk sumber asam lemak yang pertama yaitu kita dapat temukan di jenis ikan-ikanan, terutama di ikan-ikan laut seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada di makanan laut. Dan yang ketiga itu dapat bersumber dari minyak ikan. Selanjutnya bisa diperoleh dari minyak kedelai, kemudian ada dari minyak biji rami, dan yang terakhir itu adalah minyak walnut. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan klasifikasi lemak yang kedua, yaitu adalah fosfolipid. Nah, fosfolipid di sini dia merupakan unsur utama pembentuk membran lipid. Selain mengandung asam lemak dan alkohol, dia juga mengandung residu asam fosfat. Sejumlah kecil fosfolipid terdapat dalam makanan dan dihidrolisa sebelum absorpsi pada proses sintesa dan degradasi fosfolipid yang terdapat dalam sel. Lalu pada bagian sisi kanan itu terdapat gambar dari struktur fosfolipid secara umum. Nah, fosfolipid sendiri ini terdiri dari gliserol, dua buah asam lemak yang ditambah dengan gugus fosfat, di mana terdapat dua bagian pada fosfolipid, yaitu bagian kepala dan bagian ekor. Keduanya ini memiliki sifat yang sangat berlawanan. Pada bagian kepalanya, dia bersifat hidrofilik, sedangkan pada bagian ekor yang bawah nih dapat dilihat pada gambar itu dia bersifat sebagai hidrofobik. Lalu fosfolipid ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fosfogliserida dan yang kedua adalah fosfofingolipid. Pada fosfogliserida ini, fosfolipid ini yang struktur kimianya itu mempunyai residu penyusun gliserol, misalnya fosfatidilkolin atau lecitin. Kemudian ada fosfatidiletanolamin atau cefalin, dan yang terakhir itu ada fosfatidilserin. Gambar yang terdapat di bagian atas ini merupakan contoh dari fosfogliserida, yaitu lecitin. Lalu jenis fosfolipid yang kedua itu ada fosfofingolipid. Fosfofingolipid ini dia fosfolipidnya itu struktur kimianya mempunyai residu penyusun sfingol atau sfingosin yang misalnya adalah contohnya itu ada sfingomyelin. Sama halnya dengan asam lemak, fosfolipid juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya dia sebagai bahan penyusun membran sel, di mana beberapa fungsi biologiknya itu antara lain adalah sebagai surfaktan paru-paru yang mencegah perlekatan dinding alveoli paru-paru sewaktu ekspirasi. Kemudian yang kedua, dia juga memiliki manfaat pada lipidanya itu lipida membran. Yang paling banyak ditemukan adalah fosfolipida yang berfungsi terutama sebagai unsur struktural membran dan tidak pernah disimpan dalam jumlah yang banyak. Golongan lipida ini mengandung fosfor dalam bentuk gugus asam fosfat. Fosfolipida utama yang ditemukan membran adalah fosfogliserida. Lalu manfaat yang ketiga adalah dalam hati dan otot.
Fosfolipid bersama-sama L-karnitin berperan dalam mencegah proses perlemakan. Dan yang keempat, fosfolipid ini bersama-sama dengan vitamin E yang ada dalam kedelai juga digunakan oleh sebagian pasien dislipidema untuk menurunkan kadar kolesterol LDL dan trigliserida. Dan yang terakhir, fosfolipid juga bertindak sebagai agen pengemulsi dengan membantu lemak-lemak lain terampai dalam darah dan cecair tubuh. Lalu berkaitan dengan konsentrasi tertinggi yang ada pada fosfolipid itu terdapat dalam daging, kemudian ada dalam ikan, lalu yang ketiga ada dalam telur, dan yang terakhir itu terdapat dalam susu. Nah, sumber komersial utama dari fosfolipid ini yaitu utamanya terdapat pada kacang kedelai yang mana mengandung 0,3 hingga 0,6% fosfolipid. Berikutnya adalah klasifikasi lemak yang ketiga, yaitu steroid dan kolesterol. Steroid dan kolesterol diartikan di mana steroid itu memiliki struktur cincin yang saling menyatu. Meskipun steroid ini tidak menyerupai lemak, akan tetapi steroid ini dikelompokkan dengan lemak karena steroid juga hidrofobik dan larut dalam air. Semua steroid memiliki 4 cincin karbon terkait dan memiliki ekor pendek, di mana steroid memiliki gugus fungsional hidroksil atau OH, dan steroid ini diklasifikasikan sebagai alkohol yang disebut sterol. Sedangkan kolesterol ini merupakan steroid yang paling umum dan terutama disintesis dalam hati. Itu adalah prekursor vitamin D, di mana steroid memainkan peran yang sangat penting dalam sistem reproduksi tubuh. Kolesterol juga berperan dalam sistem hormon steroid aldosteron yang digunakan untuk osmoregulasi dan kortisol yang berperan dalam metabolisme. Nah, antara steroid dan kolesterol ini memiliki perbedaan, di mana apabila steroid ini berperan sangat penting dalam sistem reproduksi tubuh, sedangkan kolesterol berperan dalam sintesis hormon steroid aldosteron yang digunakan untuk osmoregulasi dan kortisol yang berperan dalam metabolisme. Nah, pada bagian kanan itu terdapat gambar struktur steroid dan kolesterol, di mana bentuk dari struktur steroid dan kolesterol ini cenderung membulat yang memiliki 4 buah cincin dan ditambah dengan rantai samping yang sangat bervariasi. Perlu teman-teman ketahui bahwa steroid dan kolesterol ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, keduanya itu berperan sebagai pelindung sel. Kemudian yang kedua, dapat membantu untuk memproduksi vitamin D. Dan yang ketiga, yaitu berperan dalam pembentukan hormon. Yang keempat, yaitu sebagai pembentuk asam empedu. Dan yang terakhir, yaitu menjaga fungsi otak. Oke, berikutnya kami akan membahas tentang pencernaan dan penyerapan. Nah, pada proses pencernaan dan penyerapan ini berawal dari makanan yang kita kunyah di dalam mulut, di mana pada mulut ini terdapat air liur atau air ludah yang mana mengandung enzim lipase lingual. Enzim lipase lingual ini akan bekerja untuk membasahi makanan yang sudah kita kunyah. Kemudian enzim lipase lingual ini dia akan memecah molekul lemak dari makanan kecuali kolesterol ke dalam bentuk TAG sehingga mudah untuk ditelan. Berikutnya, lemak akan dibawa ke lambung. Nah, dalam lambung ini, enzim lipase lambung disekresi. Enzim lipase dalam lambung ini selanjutnya akan menghidrolisis triagliserida, di mana menjadi digliserida dan asam lemak. Triasil gliserida yang dihidrolisis hanya sebagian, karena enzim lipase pada lambung yang berjumlah sangat sedikit. Setelah berkedudukan di lambung, selanjutnya lemak akan dibawa menuju usus duodenum. Pada usus duodenum ini, enzim lipase pankreas disekresi oleh empedu.
Enzim lipase pankreas ini menghidrolisis TAG dan digliserol menjadi monogliserol. Berikutnya, perjalanan lemak dilanjutkan menuju ke usus halus. Pada usus halus mulai terjadi penyerapan lemak. Gliserol, kolesterol, asam lemak, dan monogliserida akan dihadapkan dengan vitamin-vitamin yang larut lemak. Adanya sisa-sisa garam empedu yang menempel pada bagian lemak menyebabkan gliserol, kolesterol, asam lemak, dan monogliserida akan bertemu dengan vitamin-vitamin yang larut lemak, yaitu menyatu membentuk misal. Misal ini yang akan membawa lemak menuju ke membran epitel untuk diserap. Ketika misal menyentuh membran epitel, misal akan terpecah menjadi TAG dan kolesterol. TAG dan kolesterol ini nantinya diserap oleh sel epitel, lalu masuk menuju sel esterosit. Di dalam sel esterosit, TAG dan kolesterol diesterifikasi menjadi asam lemak bebas dan kolesterol ester. Selanjutnya, TAG dan kolesterol ester akan dikemas dengan protein sehingga terbentuklah kilomikron. Kilomikron ini yang akan membawa lemak ke dalam limfe dan diedarkan melalui pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah, kilomikron akan dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase menjadi asam lemak bebas dan kilomikron Raman. Asam lemak bebas akan dibawa menuju ke jaringan otot dan jaringan lemak untuk disimpan. Sementara kilomikron Raman akan dibawa ke hati untuk disimpan dalam bentuk glukosa. Glukosa ini nantinya akan diubah ke dalam bentuk gliserol. Lalu gliserol ini akan mengabdikan asam empedu dan kolesterol serta VLDL. Asam empedu dan kolesterol nantinya akan dibawa menuju ke usus untuk dibentuk lagi menjadi kilomikron. Perjalanan ini disebut sebagai jalan eksogen. Lalu berikutnya, VLDL yang dihasilkan oleh hati akan masuk lagi menuju ke pembuluh darah dan dihidrolisis lagi oleh enzim lipoprotein lipase, menghasilkan IDL. IDL mengalami pemecahan lebih lanjut menjadi LDL. LDL ini akan kembali lagi ke hati untuk disimpan kembali, juga akan dibawa ke jaringan otot dan jaringan lemak. Jika jaringan mengalami kerusakan, maka yang akan terjadi lemak yang terkandung akan diangkut oleh HDL untuk disimpan di empedu dan juga untuk dirombak kembali menjadi IDL. Oke, jadi cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.